Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sebelum memasuki pembelajaran, jadi kita belajar mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Lengkap nggak, Mbak Tani? Lengkap. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Habis kuesnya dari mana? Oke, duduk. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu setelah mengamati penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua itu ada setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga itu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat membantu daftar pertanyaan untuk mempersiapkan wawancara dengan tepat. Yang keempat itu dengan mengamati penjelasan guru, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Jadi nanti setelah Bapak menjelaskan, kalian Bapak suruh praktik atau belajar di luar sekolah. Jadi ada tugas bagi kalian. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Terus kita memasuki tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenai bagian-bagian tumbuhan yang Bapak jelaskan. Yang pertama itu ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, jadi di tumbuhan itu terdapat yang pertama itu ada apa? Yang kalian Batang. Oke, ada batang. Terus Tangkai, daun, terus akar, buah dan bunga. Oke, kita masuk ke pengertian berikutnya, yaitu pengertian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Tomat. Nah, ya seperti semangka. Nah, itu. Kalau apa gerak fungsinya akar? Jadi fungsinya akar ini antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Ya. Kalau tidak ada akar, maka tumbuhan itu pada bisa hidup. Nah, itu. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterap angin, atau hanyut terbawa air ketika turunnya hujan. Nah, itu tadi untuk akar. Di sini ada juga akar. Akar itu zat-zat mineral dan air yang ditumbuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan ubi-ubian. Nah, kayak singkong, terus apa lagi namanya? Kentang. Nah, macam bisa juga. Beda. Kacang buncis itu tumbuhnya di sana, tapi gantung. Terus ada daun.
Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri dari atas tangkai, daun, dan helaian daun. Nah, itu tadi daun. Terus kita lanjut ke bagian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan tumbuhan biji. Jadi sebelumnya biji atau kembang itu bunga dulu tampak. Terus kita lanjut ke batangnya gitu kan. Nah, terus untuk batang, bagian tumbuhan yang berada di tanah, berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai mengedarkan mineral dan air yang sirap ke akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, itu untuk batang. Dan terus untuk buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buah biji berkecimpung. Contohnya itu buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Terus biji. Biji merupakan hasil dari perbuahan yang terdiri akibat penyerbukan antara serbuk sari dan serbuk telur pada putik. Nah, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji merupakan kuping. Biji adalah yang berkuping satu dan ada yang berkuping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua itu disebut dikotil. Nah, itu tadi untuk biji. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan bahwasanya yang Bapak jelaskan tadi tumbuh-tumbuhan ada terbagi apa tadi? Yang pertama daun, tangkai, akar, batang, bunga, dan buah. biji. Ya. Bapak berapa? Nah, setelah Bapak menjelaskan, Bapak ingin kalian kerja di luar sekolahan atau mengamati tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Bapak ada tugas untuk kalian, sediakan kertas selembar. Nanti Bapak kirimkan tugas-tugasnya, Bapak jelaskan. Nah, jadi untuk tugas kalian, yang pertama itu apa kewajiban Bu Hanpian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Yang kedua itu manfaat apa yang bisa kalian peroleh dari bunga. Yang ketiga itu apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, tadi ada tugasnya 3 buting yang kalian jawab di lapangan nanti. Nah, kita sudah berada di lingkungan sekitar. Ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolahan kita. Tadi kan Bapak sudah jelaskan atau pada ide Bu Hanpian di kelas tadi, bahwasanya kalian akan ke lapangan dan menjawab soal. Ada soalnya, ada 3 tadi, Bapak ulangi lagi. Yang pertama itu apa kewajiban kalian terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Yang kedua itu manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga. Yang ketiga itu apabila tumbuhan berbuah wangi,
apa yang sebaiknya kamu lakukan. Nah, tadi ada 3. Jadi Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab soal 3 puting ini. Pencar. Ada. Kami jam pulpen, Pak. Ayo anak-anak kumpul. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati atau memperhatikan di lingkungan sekitar dan menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Nah, mana soalnya tadi? Jawabannya apa soalnya, Pak? Jawabannya kan soal-soalnya Ini sini Nah, iya. Pulpen. Hah? Pulpen. pulpen ya? Iya. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati dan sudah menjawab soal. Lalu kita ke sekolahan karena waktunya hampir habis. Ayo. Nah, tadi kan kalian sudah terjun ke lapangan di lingkungan sekitar. Jadi kita simpulkan bahwasanya tumbuhan ada memiliki 5. Yang pertama, Kemudian yang pertama batang, daun, akar, bunga, dan biji. Kewajiban kita untuk tumbuhan menjaga, apa lagi? merawat Dan menyiram. Biji ada 2. Yang pertama itu ada biji berkeping 1 dan berkeping 2. Yang berkeping 1 apa tadi? monokotil Yang berkeping 2 dikotel dekotek. Jangan begaya. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan baca doa yang dipimpin oleh Arsaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pulang doain. Pulang. Salam belum. Gaya, dok. Ini dok.